hari Minggu. Hari ini tanggal 27 Februari 2022 dan kita sudah masuk ke minggu terakhir bulan Februari ini. Artinya apa? Sebentar lagi sudah bulan Maret, yang mana itu juga berarti kita sudah hampir genap 2 tahun beribadah secara online. Mungkin adik-adik ada yang nanya, ya kapan ya udah bisa ke gereja lagi? Nah adik-adik, sama sih Kak Feby juga nanya hal yang sama, cuma karena memang belum terlalu aman untuk kita datang beribadah ke gereja, kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama berharap, kita pegang pengharapan pada dalam Tuhan Yesus bahwa nanti akan ada waktunya kita dikasih lagi kesempatan untuk beribadah di gereja. Terus kalau misalnya ada juga mungkin adik-adik yang bilang, oh Kak, bosen Kak, aktivitasnya online mulu. Nah, minggu depan, ya, minggu pertama nih, sekarang akan ada yang namanya Zoom. Jadi kita ibadahnya meskipun nggak benar-benar ketemu, tapi kita ketemu di dalam secara online, daring gitu ya. Jadi itu akan lebih fun daripada kalau ngerjain sendiri aktivitasnya di rumah gitu ya. Oke, hari ini Kak Feby punya sesuatu yang baru. Apa ya? Kita tunggu nanti. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu sama-sama untuk memulai kebaktian kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dan bahkan sepanjang bulan Januari hingga Februari. Di minggu terakhir bulan Februari ini kami bersama-sama lagi beribadah secara online. Tuhan kiranya memberkati masing-masing anak-anak di rumah yang ikut ibadah. Biarlah kami boleh duduk mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Berkati kakak-kakak yang akan melayani hari ini, biarlah kami boleh memberitakan nama Tuhan melalui pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti yang Kak Feby janjikan tadi, ada sesuatu yang baru. Apa ya? Hari ini Kak Feby akan perkenalkan seorang kakak yang akan menemani Kak Feby di ibadah kita hari ini dan juga nanti akan menemani kita di ibadah-ibadah kita berikutnya. Siapa ya? Kita panggil aja yuk. Kakak. Hai adik-adik semua. Hai Kak Feby. Kak siapa namanya ya? Halo adik-adik semua, perkenalkan nama aku Kak Anggi. Halo Kak Anggi. Halo juga Kak Feby. Kak Anggi, kita kan pengen kenalan dulu ya sama Kak Anggi. Ceritain dong sedikit tentang kakak. Oke, aku itu salah satu pelayan juga di gereja dan aku juga tumbuh dari kecil itu di sekolah minggu di gereja ini juga bersama dengan teman-teman aku seperti adik-adik semua di sini gitu. Oh, jadi kakak dulu sekolah minggunya di gereja juga, di GSRI juga? Iya dong, aku gereja di sini itu dari umur aku 3 tahun Kak Feby. Sekarang udah berapa? Jangan bilang-bilang ya. Umur aku juga udah lumayan gitu. Pokoknya dulu Kak Anggi berarti alumni dari sekolah minggu GSRI. Betul banget. Okay. Kak Anggi, apa sih hobinya Kak Anggi? Aku suka banget dengerin lagu. Oh, oke. Gitu. Makanya kenapa aku dengerin lagu plus nyanyi. Kenapa aku juga suka ikut RCC. Oke. Apa itu RCC? RCC itu Rejoice Combined Choir. Kalau adik-adik tahu yang suka ada pelayanan di atas yang ada ibadah paduan suara. Nah, itu aku bagian dari RCC gitu adik-adik. Oke. Jadi Kak Anggi suka musik. Tos dulu dong Kak Anggi. Kita sama. Feby juga suka dengan musik ya. Kak Anggi, sebelum kita kenalan lebih jauh lagi dengan Kak Anggi, kita nyanyi dulu ya. Dan ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan hobinya Kak Anggi, yaitu musik. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang seru banget. Mungkin adik-adik udah pernah denger lagunya kalau dalam bahasa Inggris. Lumayan terkenal dalam bahasa Inggrisnya. Kita akan menyanyikan bahasa Indonesianya yang cocok sekali dengan sekolah minggu kita ya. Hari ini namanya lagunya Do Re Mi. Do itu adalah dosamu, re relakan hatimu. Cinta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia,
adik-adik, setelah tadi kita nyanyi lagu yang semangat, kita lanjutkan tanya jawab sama Kak Angginya ya, supaya kita kenalan lebih dekat lagi. Aku ditanya apa nih? Kak Anggi, Ya. aku mau tanya apa ya? Oh, Kak Anggi. Yes. Kak Anggi itu sebenarnya sekarang masih sekolah atau sudah kerja atau gimana? Puji Tuhan aku sekarang udah kerja Kak Feby. Oke. Gitu. Oke. Terus kemudian ini kayak interview aja ya. Tapi seru banget nih. Seru ya. Kak Anggi punya kakak atau punya adik? Aku punya kakak dan punya adik. Oh, lengkap Kebetulan ya? Dua-duanya juga pernah sekolah minggu di sini juga bareng-bareng gitu. Oke. Nah, Kak Anggi, sebentar lagi kan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini siapa ya yang bawakannya? Hari ini yang bawain firman Tuhan Ibu Deborah. Ibu Deborah, iya betul sekali. Dan temanya adalah hidup bagi Kristus ya. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan menyanyikan satu pujian. Tapi sebelum kita menyanyikan pujian ini, Kak Feby ada pertanyaan lagi buat Kak Anggi. Apa lagi? Kak Anggi, apa yang membuat Kak Anggi ingin melayani di sekolah minggu? Aku pertama suka dengan anak kecil, adik-adik ini di sini cute-cute semua ya. Dan dulu cita-citaku salah satunya adalah pengen jadi guru sekolah minggu. Gitu, waktu aku masih kecil. Gitu. Waktu masih sekolah minggu itu? Iya, betul. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi sekarang adik-adik, Kak Anggi akan ikut melayani bersama kakak-kakak di sekolah minggu. Dan akan mulai lebih sering ketemu dengan adik-adik nanti. Jadi adik-adik bisa lebih banyak lihat Kak Anggi. Dan juga kita akan have fun sama-sama ya. Pasti dong. Oke, nah adik-adik sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Get ready ya. Siapin hatinya, siapin Alkitabnya. Itu kalau misalnya ada yang masih pegang mainan, taruh dulu. Disingkirin dulu adik-adik. Bener kan ya? Taruh dulu. Nanti setelah ibadah bisa lanjut lagi mainannya ya. Oke, jadi sekarang kita akan menyanyikan satu pujian ini sama-sama dan kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang. Shalom semua adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Wah, seru ya tadi kita sudah bersama-sama dengan Kak Feby, dengan Kak Anggi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, begitu semangat. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan menuntun setiap hati adik-adik untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami agar apa yang kami dengar
dapat kami mengerti, dapat kami pahami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang hidup bagi Kristus. Adik-adik, apa sih arti hidup bagi Kristus? Nah, nanti kalian bisa membuka Alkitab dan kalian juga baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik, mungkin kalian masih ingat dengan seorang yang bernama Saulus, atau kemudian hari namanya berubah menjadi Paulus. Nah, Saulus atau Paulus ini sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia adalah seorang yang tidak suka terhadap orang Kristen. Paulus ini tadinya dia sangat benci kepada orang Kristen. Bahkan adik-adik, ada banyak orang Kristen yang dibunuh oleh Paulus. Tetapi setelah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidup Paulus ini diubah. Dan bahkan Paulus ini menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus yang sangat baik, sangat setia sampai dengan akhir hidupnya. Bahkan Paulus juga dia memberi hidupnya untuk dipakai Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Nah, sejak Paulus ini bertobat, sejak dia menjadi seorang pelayan Tuhan, dia sangat rajin, dia rajin memberitakan kabar baik, memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Paulus, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Paulus juga dia tidak pernah bosan, dia tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kepada siapapun tentang kebenaran Injil, tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Paulus ini adik-adik dia begitu semangat ya, dia begitu berapi-api, begitu antusias memberitakan tentang Injil. Sehingga ada banyak orang yang tidak suka kepada pemberitaan Injil yang Paulus sampaikan. Sampai akhirnya Paulus ini harus masuk ke dalam penjara. Tetapi adik-adik, Paulus ini masuk ke dalam penjara itu bukan karena Paulus melakukan kejahatan, bukan. Tapi karena Paulus memberitakan Injil, sehingga dia harus keluar masuk penjara. Tapi itu tidak membuat Paulus kecewa, tidak membuat Paulus ini mundur. Malah Paulus semakin semangat, makin berkobar-kobar hatinya untuk memberitakan Injil. Nah, selain ada orang yang menolak Injil, tetapi adik-adik ada juga banyak orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Paulus dia berangkat ke satu kota yang namanya kota Roma. Paulus berangkat ke Roma, dia pakai naik kapal laut. Paulus dia berlayar dengan kapal laut dalam beberapa hari sampai suatu ketika adik-adik kapal yang Paulus tumpangi itu hampir tenggelam. Sehingga membuat para penumpang yang ada di dalam kapal itu mereka takut, mereka berteriak-teriak, mereka sama-sama memanggil Tuhan mereka. Tetapi Paulus yang menenangkan hati semua penumpang supaya mereka itu tidak panik. Paulus mengatakan supaya mereka tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menjaga mereka. Paulus tidak tahu bahwa Tuhan akan membawa seluruh penumpang yang ada di dalam kapal itu tiba di kota Roma dengan selamat. Dan akhirnya Paulus pun dia tiba di kota Roma. Nah, adik-adik, kota Roma ini merupakan kota atau dikatakan sebagai pusat dunia. Kota Roma ini juga merupakan pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi yang begitu luas. Nah, di kota Roma ini banyak orang-orang yang hebat, banyak orang-orang yang pintar, bahkan juga banyak orang-orang yang kaya dan sebagainya. Makanya Roma ini disebut sebagai pusat dunia. Pemimpin-pemimpin dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, mereka datang ke kota Roma. Lalu
bisnis atau perdagangan juga di sana sangat maju. Makanya banyak orang yang suka dengan kota Roma. Nah, ketika Paulus tiba di Roma, banyak orang Kristen pada saat itu mereka berkumpul, mereka menyambut Paulus. Paulus mulai, dia memberitakan Injil, dia mulai mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja yang datang kepadanya. Dan banyak orang adik-adik pada saat itu yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan mereka yang sudah percaya kepada Tuhan juga mereka mulai belajar untuk memberitakan Injil kepada seluruh kekaisaran yang ada di Roma. Sehingga kota Roma itu hari demi hari gereja di sana terus berkembang, gereja di sana terus bertumbuh, terus maju. Paulus begitu semangat, dia rajin mengabarkan Injil, memberitakan tentang Injil Kristus. Bagi Paulus, tadi tiada hari, tiada hari tanpa memberitakan Injil, tiada hari tanpa berbicara tentang Tuhan Yesus. Wah, luar biasa adik-adik, semangat Paulus itu begitu luar biasa. Paulus selain dia juga memberitakan Injil melalui perkataannya, melalui mulutnya, Paulus juga banyak membuat tulisan-tulisan atau membuat surat-surat yang dia tujukan kepada beberapa gereja atau beberapa jemaat yang didirikan oleh rasul-rasul atau oleh pemimpin-pemimpin gereja lainnya. Paulus menulis apa yang Tuhan inginkan untuk dia sampaikan. Paulus mengajar, Paulus mendorong orang-orang yang percaya Tuhan supaya mereka betul-betul hidup bagi Kristus, agar mereka juga terus bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Paulus juga mendorong orang-orang Kristen yang ada di Roma atau dimanapun dia berada, supaya mereka hidup saling mengasihi, mendorong mereka supaya saling menguatkan satu sama lain. Nah, adik, inilah cara kita untuk menunjukkan tentang Injil atau tentang firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memakai Paulus begitu luar biasa. Paulus memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus dengan begitu berani dan juga dengan begitu berterus terang dia menyampaikan tentang siapa Tuhan, siapa Injil yang dia percaya. Paulus tahu apa artinya hidup bagi Kristus. Artinya Paulus tahu karena Paulus sudah mendapatkan pengampunan, sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, maka Paulus dia rela berikan hidupnya, bahkan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik. Paulus dia tidak takut dengan banyaknya kesulitan. Dia juga tidak takut dengan banyaknya hambatan yang harus dia hadapi. Paulus percaya sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan. Dan Paulus ini juga adik-adik dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Paulus sadar, Paulus tahu betapa Tuhan itu sangat baik, sangat mengasihinya. Paulus tahu bahwa hidupnya itu adalah milik Tuhan. Melalui kesaksian hidup Paulus, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan melalui tulisan-tulisan atau surat yang Paulus tulis di dalam Alkitab, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk kita juga yang hidup pada zaman ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama belajar dari Paulus ini. Adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi teman-teman kalian. Baik melalui sikap hidup kamu, melalui tutur kata kamu, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin menolong orang tua, patuh kepada guru di sekolah dan lain sebagainya. Sehingga dengan menunjukkan sikap hidup yang baik, banyak teman yang lainnya mereka juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Orang lain akan melihat bagaimana hidup kamu. Mereka mendengar apa yang kamu katakan dan juga mereka akan melihat apa yang kamu lakukan dan mereka akan belajar mengenai Tuhan Yesus dari kehidupan kalian.
Nah, itulah arti hidup bagi Kristus. Nah, adik-adik, apakah kamu ingin orang lain melihat atau membaca apa saja dari hidup kamu? Apakah hidup kamu menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya? Nah, kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita mau kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan kepada kami supaya kami dapat menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kami, sikap kami, perkataan kami, tingkah laku kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi saksi Tuhan yang baik dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aduh, ternyata Kak Feby, hidup bagi Kristus itu susah banget ya. Iya ya, ternyata seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus Paulus, contohnya ya. iya, dia pelayanan sampai harus masuk ke dalam penjara. Berat ternyata ya. Berat sekali adik-adik semuanya. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa Right? semuanya Oke, adik-adik. sip. Oke, sekarang kita akan menghafalkan ayat. Alkitab. Yes, betul. Jadi bulan Februari ini ada satu ayat yang dihafalkan sama-sama sepanjang bulan. Yes. Dan ayatnya lumayan panjang ya Kanggi ya. Tapi aku percaya adik-adik semua pasti hafal dan pasti bisa. Pasti oke? bisa. Nah, untuk mempermudah menghafal ada ya seperti kayak kuis kecil gitu ya. Oke, kita lihat slide ini ya. Oke, mari kita baca sama-sama. Ayatnya terambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Bunyinya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, sekarang kita satu persatu ya, satu persatu kalimatnya. Oke. Aku melayangkan apa? Melayangkan apa? Coba diisi adik-adik. Tanganku Atau mataku. apa ya Kak ya? Yang benar adalah mataku. Betul. Jadi kalimatnya adalah aku melayangkan mataku. Kemana? Kemana ya? Ke pantai? Ke gunung-gunung Ke gunung-gunung? atau ke langit-langit? Ke langit-langit? Eternit dong. Apa ya Kemana adik-adik ya? Jawabannya adalah ke gunung-gunung. Oke, jadi kalimatnya adalah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kalimat berikutnya. Oke. Dari manakah akan datang apa ya? Datang pertemananku atau pertolonganku? Apa ya adik-adik ya? Ada yang bisa jawab Jawabnya adik-adik? apa ya? Wah. Apa Kanggi? Jawabnya Jawabannya adalah pertolonganku. Jadi kalimatnya dari manakah akan datang pertolonganku. Oke, kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya apa Kanggi? Pertolonganku ialah dari mana nih teman-teman? Ada bisa bantu jawab nggak? Atau Kak Feby? Dari mana nih kira-kira? Pilihannya sih ada dari Tuhan atau dari Jakarta. Kayak lagu kicir-kicir ya. Iya, dari Jakarta. Apa nih teman-teman? Apa ya? jawabannya? Jawabnya adalah dari Tuhan. Jadi kalimatnya
pertolonganku ialah dari Tuhan. Kalimat terakhir. Kalimat terakhir apa ya kelanjutannya? Yang menjadikan titik-titik apa tuh kira-kira Apa titik-titik? ya? Dijawabnya di situ ada Sabang dan Merauke. Menjadikan Sabang dan Merauke? Bener Sama- sih. Iya bener Tuhan juga. menciptakan Sabang Iya, Merauke cuman di juga. Alkitab ada nggak sih Kak? Kayaknya yang ada adalah langit dan bumi. Jadi kalimatnya yang menjadikan langit dan bumi. Oke, kita baca full ayatnya ya. Oke, dari Mazmur 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau udah diginiin lebih mudah ya Kak ya Lebih untuk mudah menghafal. untuk Coba kita menghafal. nggak lihat ayatnya sekarang. Kita ilangin ya teksnya Iya. ya. Sekarang teman-teman semua sama-sama ya sama Oke, aku dan Kak 1, Feby. 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yes, bagus sekali. Ternyata kalau misalnya kita hafalkan dengan cara itu lebih mudah meskipun agak sedikit panjang ya. Oke, berarti hari ini adalah hari terakhir kita menghafal ayat ini. Minggu depan kita ada ayat yang baru lagi karena sudah bulan Maret. Oke. Nah, Kak Anggi, Kak Feby ada sedikit pengumuman tentang minggu depan. Nanti adik-adik yang sudah tergabung dalam WhatsApp group akan diberikan link untuk Zoom pada minggu tanggal 6 Maret. Oke. Jadi nanti harus pantau ya WhatsApp grupnya ada berita apa, ada udah keluar belum linknya Iya, gitu. jadi adik-adik tetap stay tune di grup WhatsApp. Betul. Oke? Kita pantau terus ya, pantau. Nah, terus apalagi ya? Oh ya, persembahan. Oh iya, kita belum persembahan teman-teman. Nah, adik-adik yang mau membawa persembahan bisa melakukannya melalui transfer, betul, di nomor yang tertera di layar adik-adik. Dan jangan lupa dicantumkan sekolah minggu. Oke. Nah, sekarang kita akan segera mengakhiri kebaktian kita hari ini. Boleh Kak Feby minta Kak Anggi untuk menutup dalam doa ya. Oke, yuk sama-sama adik-adik semuanya kita tutup ibadah hari ini dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami sudah belajar Tuhan dari Rasul Paulus yang mau hidup bagi Kristus. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh mengajarkan kami dari kecil agar kami boleh hidup seperti Rasul Paulus yang mau hidup bagi Kristus. Kami menyerahkan ya Tuhan, kehidupan kami semuanya hanya dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bye adik-adik, sampai jumpa minggu Sampai jumpa minggu depan.